Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat tahun baru bagi kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin kita tidak dapat menjawab pertanyaan Tuhan di dalam firman-Nya hari ini. Siapakah sebenarnya Efraim ini? Efraim adalah anak Yusuf yang lahir di Mesir sebelum Yakub datang ke Mesir. Dan Yakub mengadopsi Efraim ini menjadi anaknya dan sama haknya dengan anak-anak lainnya. Sehingga Efraim ini atau Yusuf ayahnya mendapat dua bagian warisan sebagaimana warisan anak sulung. Sehingga Allah mengatakan Efraim adalah anak sulungnya, karena bagi dia dua bagian warisan yang diberikan Yakub kepada anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, keturunan Efraim inilah yang pertama menjadi raja di kerajaan Israel Utara. Kita tahu setelah kerajaan Israel terbagi dua, 10 marga di Israel Utara, 2 marga di kerajaan Yehuda. Tetapi kerajaan utara inilah yang membuat hati Tuhan sedih karena mereka kawin campur. Sehingga Tuhan menghardik mereka. Tuhan menghukum dia. Sehingga mereka jatuh ke kerajaan Asyur. Tetapi biarpun mereka dihardik Tuhan, Tuhan tidak mengelupakannya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi. Sehingga di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, apakah Efraim anak kegerangan bagiku atau anak kesukaan? Yang artinya, apakah Efraim anak kesayangan atau anak kegembiraan? Karena pada saat dia menghardik Efraim, Tuhan tidak dapat melupakannya. Sehingga Tuhan memastikan bahwa dia adalah anak kesayangannya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Jika kita dihardik oleh Yesus karena dosa-dosa kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dia tetap memelihara hidup kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita adalah kesayangan, anak kegembiraan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita tetap setia mengikuti Dia di dalam hari-hari hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu di hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kami di setiap perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, kami menjadi anak-anak Tuhan.
menjadi anak-anak kesayangan, anak kegembiraan Tuhan. Berkatilah kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat Tuhan mengizinkan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ini, mari Tuhan berkati kami menjadi saluran berkat-Mu. Lindungi kami setiap saat, sehingga tahun baru ini menjadi tahun kesukaan, tahun rahmat bagi kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita menjalani tahun baru ini. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita oleh karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, Horas.